Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Komunikasi Lorong Vol 24. Suara kita, suara mereka. Oke, di malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar nanjak. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Nuraini dan tentunya ada narasumber yang sangat luar biasa sekali malam ini, yaitu silakan Kang. Saya Jijis Kapi dari KPAT Cikaweni. Cikaweni, oh masih orang sini ya Kang ya? Kita dari Bogor. Bogor, oke, Dari deket ya. perbatasan Bogor Selatan. Siap. Oke, malam ini kita mau ngobrolin seputar nanjak nih Kang. Sekarang ini tuh lagi tren ya yang namanya nanjak, apalagi di kalangan milenial nih. Nah, menurut Akang tuh gimana sih tanggapan terkait tren itu? Tentang fenomena pendakian saat ini yang menurut saya jauh berbeda gitu kan di tahun-tahun di 6 tahun sebelumnya gitu kan. Bersyukur banget salah satu kegiatan alam bebas khususnya pendakian gunung sekarang mendapat apresiasi dari banyak orang gitu. Hal positifnya itu kan berbeda di 6 atau 8 tahun ke belakang, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang bisa dianggap kegiatan yang memang tak ada gunanya menurut beberapa orang yang memang tidak tahu tentang kegiatan ini. Tapi di era-era milenial kegiatan ini sekarang sudah menjadi, bisa dibilang menjadi gaya hidup gitu kan. Ada beberapa bahasan yang katanya lu kalau belum naik gunung ya lu nggak keren. Di KP ini sih saya pribadi bersyukur nambah banyak teman, akhirnya ketemu dengan berbagai karakter orang gitu kan ketika melakukan pendakian. Dan hal positif lainnya adalah kita mencari peralatan untuk pendakian sekarang tidak susah gitu kan. Sekarang tersedia di setiap pelosok, di tiap daerah itu toko-toko outdoor sudah banyak gitu kan. Dulu kan zaman 2010 ke bawah itu adalah zaman dimana peralatan outdoor susah, itu kan susah dicari, kita harus ke kota dulu baru mendapatkan. Itu juga kadang peralatan yang memang kita butuhkan tidak tersedia banyak. Tapi di era-era sekarang cukup banyak membantu mungkin untuk dari segi peralatan ya. Sekarang sudah mulai banyak dijual di pelosok-pelosok di setiap daerah gitu kan. Cuman ada beberapa hal yang kadang kurang greget aja di pendakian sekarang, karena memang banyak teman-teman yang sepertinya tidak memikirkan resiko ketika memang melakukan perjalanan di alam bebas. Iya betul. Nih berbicara resiko nih ya Kang ya, kan yang namanya naik gunung tuh tiap tahun ada aja gitu kan yang memakan korban. Itu kenapa sih bisa terjadi gitu loh? Menurut pandangan saya pribadi ini adalah sesuatu hal yang memang harus benar-benar kita luruskan gitu. Harus ada edukasi lebih ke teman-teman yang memang bukan pemula sih, mungkin baru menjalankan hobinya di kegiatan alam bebas gitu kan. Karena memang sebenarnya adalah kegiatan mendaki gunung adalah kegiatan yang memang menanggung resikonya tingkat tinggi lah bisa dibilang gitu kan. Dulu di era-era dulu gitu kan, di era-era 2010 ke bawah, pendakian dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang memang punya keahlian di bidang ini gitu kan. Tapi beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan banyak teman-teman yang memang mendaki gunung gitu kan tanpa ada pengetahuan, tanpa ada edukasi dulu terlebih dahulu. Padahal di dalam ilmu saya sih seharusnya gitu kan ke teman-teman yang memang ingin mendaki gunung, hobinya naik gunung, ayolah kita sama-sama belajar dulu gitu kan, memahami dulu apa sih itu tata cara kita bagaimana gitu ya persiapannya, kesiapannya. Oke. Sambil merokok nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman, kawan-kawan semuanya ya. Nah, gitu Kang, sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan atau kesalahan pendaki-pendaki gitu sehingga bisa menimbulkan hal-hal tersebut? Sebenarnya kalau disebut kesalahan juga tidak sih, karena setiap pendaki juga sama, mungkin hanya fasenya saja yang memang fasenya saja yang memang kita
yang memang terlebih dahulu di dunia pendakian gitu kan, di dunia alam bebas, kita juga melakukan hal-hal yang sama yang memang yang tidak seharusnya kita lakukan gitu. Cuman sangat miris aja sih ngelihat yang memang sekarang teknologi yang memang udah berkembang gitu kan, kita tinggal berselancar di Google gitu kan, enak lah gitu kan. Sebenarnya pengetahuan tentang mendaki gunung banyak gitu kan, bisa dicari gitu kan. Beda zaman dulu kita harus nemuin banyak orang dulu untuk belajar, untuk sharing tentang kegiatan ini. Iya. Tidak menyalahkan sih sebenarnya, tidak menyalahkan, hanya saja mungkin permasalahannya adalah teman-teman hanya perlu edukasi lebih gitu kan. Kita hanya perlu belajar banyak tentang ini. Karena memang kalau saya pribadi sih, semua orang bisa mendaki gunung gitu. Iya. Semua orang bisa. Ketika memang kita melakukan suatu hal gitu kan, mendaki gunung ataupun hal-hal yang itu bisa, tapi paham yang bikin susah tuh paham. Kadang saya mencoba belajar untuk paham gitu kan, bukan hanya sekedar belajar untuk bisa, karena memang setiap orang pasti bisa, tapi pahamnya itu yang susah. Saya sih mengajak ke teman-teman yang memang baru melakukan kegiatan ini, ayo sama-sama cari tahu dulu gitu kan, tentang resikonya seperti apa, tentang memanage perjalanannya seperti apa, biar ketika memang melakukan kegiatan dalam bebas gitu kan, kita bisa meminimalisir keadaan yang memang mungkin saja bisa membahayakan diri kita. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana sih cara kita survive ketika kita melakukan perjalanan ke pegunungan gitu? Kan ada aja tuh yang sering kadang keluar dari rombongan gitu kan, terus hilang, bahkan mengalami hipotermia gitu Kang. Itu bagaimana cara mengantisipasinya? Sebenarnya hal itu yang memang harusnya dihindari. Saya belajar, saya sedikit cerita aja gitu kan. Saya melakukan kegiatan ini di tahun 99. 99 ya? Wow, udah. 99. Kebetulan aku belum lahir, teman-teman. Aku belum lahir. 99 akhir. 99 itu saya melakukan saya melakukan melakukan pendakian tahun 99 di dulu kan catur bulan ya, kalau sekolah itu dulu catur bulan. Ya, sistemnya jauh ya. Catur bulan. Catur bulan. Yang memang catur bulan kedua kalau nggak salah saya diajak. Gunung pertama yang memang saya kunjungi adalah Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede ya, oke. Dan saya bisa merasakan itu di Surya Kencana hanya ada beberapa tenda di sana. Tidak dengan rombongan yang memang sepantas sekarang gitu. Tahun 99 saat itu ya, oke. Jadi ketahuan tua. Saat aku belum ada di dunia ini. Tahun. Jadi tahun 99 saya mulai karena memang dari faktor gen juga, emang keluarga mungkin. Kita abang-abang saya dan saya hidup di ruang lingkup yang memang kegiatannya adalah kegiatan alam bebas, khususnya di pendakian gunung. Tahun 99 saya sama teman-teman saya melakukan hal-hal yang sama yang memang seharusnya tidak saya lakukan. Tidak memanage perjalanan, ternyata ketika memang lambat laun akhirnya saya diarahkan orang tua mungkin ke hal-hal yang memang mendaki gunung tuh kayak gini loh, kegiatan alam bebas tuh kayak gini, resikonya seperti ini kan. Bahkan setiap kali saya pulang dulu saya selalu ditanya gitu kan, ketika pulang camping, pulang dari mana yang memang kegiatan jalan bebas, itu ditanya apa yang memang didapat setelah pulang mendaki. Jawaban saya adalah biasa, ini Pak capek gitu, seru gitu kan, rasanya legowo lah ya kita. Tapi itu ternyata adalah jawaban yang memang tidak memuaskan untuk orang tua saya. Soalnya aku bukan pemuas. Bahaya. Aduh, tahan dulu. Jawaban yang memang sepertinya kurang memuaskan. Jangan traveling. Tapi nggak apa-apa, traveling kan soalnya ini pembahasannya tentang traveling ya, nggak apa-apa. Bahaya. Asal jangan pikirannya aja yang traveling. Jadi jawaban-jawaban itu yang akhirnya dikhawatirkan sama orang tua, khususnya sama bapak, akhirnya
di satu ketika bapak ya udah kita packing bareng-bareng ya naik gunung gitu. Ya udah ini kita bareng bapak naik, dan setelah itu saya lebih diarahkan untuk nanti kamu masuk sini, kamu sini, kan memang kegiatan jalan bebas adalah kegiatan yang mengandung resiko. Iya memang ya. 10% Ipan ini menanggung Kita resiko. harus punya bekal dulu ya, minimal gitu kita kan. tahu apa nih prepare yang harus Ya. kita siapkan dari sekarang. Dan gitu kalau ya. bicara tentang survive itu adalah satu hal yang memang kita hindari. Saya belajar di KPAT Cikaweni, meskipun saya belajar tentang bagaimana cara bertahan hidup di hutan, tapi saya tidak mau dalam kondisi itu. Seperti itu. Iya. Iya. Biasanya sih bahasa yang sering dipakai tuh ketika memang orang tersesat biasanya adalah stop katanya. Stop. S-nya adalah sit. Kalau misalkan memang kita sudah sadar dalam keadaan bahaya, atau misalkan kita sadar dalam keadaan tersesat, kita biasanya menyebut adalah stop. Stop itu S-nya adalah sit. Kita duduk biar kita relax, jangan terlalu panik gitu kan. Karena memang dalam kondisi seperti itu, ketika memang kita sadar kita dalam keadaan bahaya, jangan pun untuk menenangkan orang lain, menenangkan diri sendiri aja Kadang nggak bisa ya mengontrol diri sendiri. Suatu kebutuhan yang harus teman-teman ketahui gitu kan. Bagaimana caranya kita harus bersikap tenang. Makanya ke teman-teman yang memang baru di dunia ini, ayolah kita sama-sama belajar, kalau bisa masuk di organisasi atau komunitas yang memang menyediakan edukasi tentang pendakian. Ini perlunya gitu kan, ini perlunya mental. Kadang dalam suatu pendakian, dalam keadaan sulit, dalam keadaan tersesat, kita harus memilih dua di antara pilihan yang sulit gitu. Iya, betul. Iya. Seperti itu. Jadi kalau di survive, kalau misalnya memang kita dalam keadaan tersesat, biasanya kita bisa hanya bisa stop Stop itu ya. adalah sit. Sit tadi S-nya sit ya. Duduk. Lanjutnya agar tidak panik. Biasanya kalau orang duduk rokok gitu kan, sambil ngelamun gitu ya. Gitu. Itu biasanya orang bisa tenang duduk, kayaknya itu thinking, lalu mulai berpikir gitu kan. Lalu mulai berpikir, kita coba observasi dulu, apa benar ini adalah jalan yang memang kita pilih atau misalnya memang salah gitu kan. Pokoknya observasi, coba baca keadaan sekitar gitu kan. Agar ketika memang kita harus bertahan di situ, kita siap mencoba bertahan hidup di situ dengan apa-apa yang memang ada di situ, mulai dari tumbuhannya, mulai kita nanti bikin bivaknya seperti apa, dan P-nya itu adalah planning. Kita memplanningkan. Setelah memang itu semua terrealisasi, kita planning. Setelah memang dalam jangka berapa jam atau misalkan 24 jam tidak ada tim evakuasi, ya kita mau tidak mau harus bergerak gitu kan. Karena memang ketika memang kita bertahan di situ dan kita sudah tidak sanggup, ya mau tidak mau kita bergerak. Tapi itu harus dengan teknik yang memang teman-teman harus paham dulu tadi ya, paham dulu dulu lah gitu kan. Karena memang banyak kejadian, banyak yang tersesat, kadang ada yang jatuh, biasanya mereka tidak bisa membaca. Karena memang di dunia pendakian, mungkin bukan di dunia pendakian, di semua kegiatan alam bebas gitu kan, nggak di gunung saja, di laut itu ada dua bahaya yang memang kita kategorikan gitu kan. Ada subjektif sama objektif saja. Ada bahaya yang memang datangnya dari diri kita sendiri, kelalaian, dari persiapan yang memang acak-acakan, alat yang memang tidak mendukung, dan itu adalah bahaya yang memang akhirnya timbul dari diri kita sendiri gitu kan. Terus ada lagi bahaya yang memang di luar jangkauan manusia, itu jangan memang tidak prediksi alam, hujan, badai, betul. Nah itu adalah fungsinya kita memanage perjalanan gitu kan. Ini adalah untuk meminimalisir hal-hal seperti ini gitu kan. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mengkondisikan kita dalam keadaan kita tersesat gitu kan, intinya sih biar bisa kita tenang. Terus dan biasanya penanggulangan ketika memang ada kecelakaan di gunung kan, kalau nggak jatuh hipotermia gitu kan, ada beberapa hal lagi di mountain sickness biasanya gitu kan, di gunung es. Yang biasa terjadi di Indonesia adalah hipotermia. Dia itu adalah salah satu penurunan suhu tubuh yang drastis. Suhu tubuh kita tuh normalnya kan sekitar 37 derajat. 37 derajat ya normalnya.
dia tuh bisa turun sampai 35, 34. Nah itu yang memang Yang harus menjadikan, kita, iya. oh. Biasanya penyebabnya adalah kita tuh terlalu lama berkegiatan di cuaca dingin. Gunung kalau gunung kan ya kita di atas 2000 itu udah mulai Iya, dingin. udah dingin ya, Iya. semakin atas tuh semakin dingin biasanya. Butuh kehangatan lah. Butuh gitu. kehangatan. Butuh kasih sayang, gitu kan. Butuh kasih sayang. Jadi hal-hal yang memang Bang lamun ngadaki jeung doi kumaha? Keren teh. kalau sekarang bisa dibilang keren mas. Keren sih itu keren. Itu berat kan? Ya. Tapi jangan sampai mang gitu kan, kasihan teman-teman yang itu kita bakal jadi bahan bulian gitu. Bahan bulian ya. Pengalaman pribadi dari tahun 99 sekarang 2022 udah hampir 20 tahun berarti. Oke, gitu ya berarti Iya, jadi- cara survive Iya, gitu. biasanya kalau dalam keadaan tersesat kita sih menenangkan diri dulu gitu kan. Dan betul, alhamdulillah betul. sampai saat ini dan saya tidak menginginkan hal itu terjadi gitu kan. Untuk saya pribadi sama teman-teman. Ya mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal itu gitu kan. Hipotermia juga karena memang dulu kita ketemu korban hipotermia Iya. dan itu salah penanggulangan dari awal sepertinya yang saya lihat seperti itu. Kita sudah dalam kondisi turun sama adik saya yang tadi sama Kuling dalam kondisi turun, beliau sudah dalam keadaan masuk di sleeping bag, sudah masuk dalam blanket. Iya. Blanket itu salah satu pemanas elektrik, bisa dibilang pemanas elektrik yang bahannya tuh kayak aluminium foil. Yang beda Ya, lagi ya, blanket sama aluminium foil beda itu. Ya, beda-beda. Oh, beda. Bahan-bahannya seperti kayak gitulah, itu adalah salah satu Penghangat itu, ya. Iya, penghangat. Itu dimasukin situ dalam kondisi memang bajunya yang memang masih basah. Masih basah. Seharusnya kan memang ketika memang baju kita basah, apalagi kita berada dalam cuaca dingin, Iya. harusnya diganti karena memang Iya. itu bisa salah satu penyebab hipotermia seperti itu. Karena baju kita basah, biasanya masih tetap dipakai, masih bisa berkegiatan gitu kan. Nah itu biasanya harus cepat-cepat diganti. Dan itu salah penanggulangan nyampe akhirnya kita ikut minum di situ itu kan bareng teman-teman yang lain untuk ya mudah-mudahan bisa diselamatkan. Dan setelah bukan normal sih sebenarnya itu karena mau udah dia tuh dibiarkan tidur mah dibiarkan tidur sama gurunya ya akhirnya lewat gitu kan. Banyak kan karena memang kalau misalkan hipotermia sudah dalam kondisi yang memang lemas, Iya. dia mengantuk, nah itu harusnya Jangan, nggak boleh ya. dibiarin bertidur gitu aja ya. Harusnya diajak komunikasi, kalau enggak ya udah tamparin aja. Oh, tampar-tamparin Ya, aja. nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tampar-tampar aja, pokoknya inget mantan tampar-tampar terus. Nggak apa-apa sih, biar tetap sadar aja, biar dia tetap sadar. Sampai kondisinya dia membaik, itu karena barulah bisa diistirahatkan. Karena emang posisi si tubuhnya itu dingin sekali ya, jadi Iya. meskipun mau ditampar, mau dicubit juga nggak akan kerasa gitu ya. Iya, karena memang bisa kelihatan kalau misalkan memang dia udah cadel, terus udah menggigil, itu sih masih dalam tahapan normal biasanya. Tapi kalau udah gumam, biasanya kalau memang udah gumam, udah kayak orang kesurupan, meskipun dalam cuaca dingin dia bisa buka baju sendiri. Karena memang antara pikiran sama ininya udah nggak sinkron gitu kan. Karena memang Psikisnya berarti yang kena ya? kalau dingin sih lebih ke ini kali, karena memang ada beberapa yang memang biasanya dia tuh gejalanya awalnya menggigil, lalu dia tuh bisa detak jantungnya tuh nggak beraturan. Kalau misalnya beraturan kan aliran darah juga nggak normal, transferan darah menuju otak juga nggak normal. Nah itu yang akhirnya di era-era sekarang yang akhirnya menyebabkan banyak korban. Dulu di Burangrang kalau nggak salah, Burangrang tuh ada 3 pendaki yang masih SMP, dia tuh semua hipo dalam tenda. Tiga-tiganya meninggal. Bahaya banget. Dalam kondisi pas dilihat kondisinya udah meninggal. Tiga-tiganya juga? Orang. Oh, Nah itu pas dicek kan bahaya banget dia ya. tidur tidak memakai matras, kan memang harus kan pakai matras. Iya. Karena tuh lembab, di atasnya lembab, dan itu salah satu faktor yang kadang kalau misalnya memang kita istirahat capek, kondisi badan kita tidak fit, itu bisa menyebabkan hipotermia juga. Jadi ada beberapa hal yang memang seharusnya bisa cepat kita mengulangi ketika memang terjadi suatu hal di hipo, di tersesat, tapi bukan edukasi, pengetahuan mereka tuh tidak terlalu paham, karena memang salah penanggulangan aja iya. bisa mengakibatkan korban.
Oh wow, sangat luar biasa sekali ya. Jika ramai hipotermianya. Kan namun yang dikenal banyak orang mah hipotermia itu kan kedinginannya. Iya. Nah, sebenarnya hipotermia teh naon sih Mang maksudnya teh terus hal-hal anu menyebabkan hipotermia teh faktornya namanya apakah karena katirisan unggul lah ya Atau ada hal lain mungkin yang bisa mengakibatkan. anu paling terakhir ya anu paling penting nama ketika aya nu hipo misalkan ya kan tapal urang salah efeknya ya satu teman anu hipo cara penanggulangan anu paling tepatna simpel awe terlewat lah ibaratnya orangnya aku mata pertolongan pertama ya. TP-nya. Jadi gini Bang, kebanyakan asumsi banyak orang tuh hipotermia bisa terjadi di atas ketinggian. Iya, kedinginan gitu kan. Itu kan penurunan suhu tubuh. Biasanya kan suhu tubuh kita nih yang memang harusnya 30 panasnya yang memang mencapai 30 derajat gitu kan. Dia bisa turun lah gitu kan. Jadi si badannya ini sudah tidak bisa menimbulkan panas secara normal gitu kan, yang akhirnya suhu tubuh panas dari ini yang bisa dikeluarkan lewat pori-pori sama dari hembusan napas. Itu kan salah satu gejala awal ketika memang suhu tubuh tidak bisa mengeluarkan panas secara normal. Terus banyak orang berasumsi hipotermia hanya bisa terjadi di kegiatan alam bebas. Tidak seperti itu. Berlama-lama gitu kan dalam kondisi tidak fit saja kalau kita berenang itu bisa hipotermia Mang gitu kan. Bisa ya. Terus apalagi untuk orang tua, para manula, terus sama balita itu kalau misalkan memang terlalu banyak di ruangan AC itu bisa menyebabkan dari hipotermia. Untuk penanggulangan awal yang saya tahu ketika memang terjadi kita harus tahu dulu nih gejalanya apa dari teman-teman yang memang hipotermia. Biasanya sih orang yang kena hipotermia kalau menggil sudah pasti karena suhu panas tubuhnya udah mulai berkurang kan, udah mulai mungkin di 36 35 itu masih normal. Ini yang paling bahaya udah bisa mencapai 32 itu sebenarnya udah bahaya, udah mulai halu. Minimum 32. Bisa turun lagi. Normalnya dikatakan hipo ketika suhu tubuh di angka 35 sih udah bisa dibilang hipotermia. Karena orang menggigil awal orang menggigil itu udah bisa dibilang hipo sih. Karena ada hipotermia itu ada penjelasan tuh semua yang memang kalau secara dijabarkan itu panjang gitu kan. Menurut ada istilah ilmiah lain yang memang ada penanggulangannya di situ. Tapi kan di pendakian tuh biasanya kita pokoknya hindari tempat-tempat yang lembab. Ketika teman-teman kita kena hipotermia dalam keadaan masih normal, coba kita cek bajunya, kalau misalnya memang basah kita ganti baju. Ganti dulu itu ya yang paling kering. utama. Terus kita hindari yang memang hembusan angin langsung ke leher sama muka Jadi ya. bulen. Iya, bulen lah. Di bulan ya bahasa Sundanya mah. Di bulan dari itu ya, dan tidak disarankan untuk mentransfer panas secara langsung. Jadi biasanya mandian si panas sudah gitu kan, atau misalnya memang di mandiin air panas itu emang tidak boleh. Ya paling kita supaya ini tidak berlangsung lama gitu kan, kasih air hangat yang kalau masih normal, terus biar perutnya ada pergerakan juga, terus dikasih teh manis gitu kan. Itu yang paling ringan. Ketika memang udah susah, maksudnya udah ada levelnya, itu bisa skin to skin sebenarnya, bisa skin to skin. Jadi ada metode untuk mentransfer panas tubuh kita ke korban. Physical touch itu bisa gitu kan, bisa untuk ketika memang sudah keadaan normal. Nah itu tidak boleh dipaksakan untuk naik. Dan bukan gejala sih, faktor-faktor selain faktor alam, ketika memang kondisi badan kita tidak fit maka tidak disarankan untuk melakukan kegiatan di alam bebas. Karena di pendakian kan ada aklimatisasi salah satunya sebelum melakukan pendakian kita harus aklimatisasi itu adalah penyesuaian tubuh kita. Cek dulu ya kesehatannya ya. Jadi 1 minggu sebelum kita melakukan pendakian misalkan turun kita harus ada olahraga kecil. Kalau bisa kita usahakan ke tempat-tempat yang memang
air terjun, hutan pinus. Jadi ketika memang kita melakukan pendakian berada di atas ketinggian, tubuh kita tidak langsung kaget karena memang penyesuaian tubuh di ruang lingkup lingkungan seperti ini sama di atas ketinggian beda gitu kan. Jadi sebelum melakukan pendakian harus ada aklimatisasi, Adaptasi berarti. iya, Penyesuaian suhu penyesuaian tubuh. suhu tubuh. Itu sih mah. Tapi Mang tadi skin to skin ya. Pernah aya kasus tanya. Menarik gitu ya itu. Ya, maksudnya iya mah. Misalkan ada kasus lagi yang kena hipote misalkan cewek ya. Iya. Sementara di rombongannya tidak ada cewek lagi gitu sama. Kalau itu sih balik lagi ke pribadi masing-masing. Ya. Kalau membahas itu gitu. Tapi kan untuk faktor keselamatan, jika memang itu diperlukan, kenapa tidak? Karena memang ini kan menyangkut paut nyawa seseorang. Berarti emang skin to skin teh emang dianjurkan gitu ya. Iya, ada beberapa kasus dulu saya di Gunung Slamet bareng rombongan dari Tangerang. Ada salah satu rombongan yang memang sudah mereka nunggu tim evakuasi dari bawah, gitu kan. Rombongan mereka tuh melakukan hal itu yang memang saya pelajari dan akhirnya saya bisa lihat di lapangan langsung itu dulu di Gunung Slamet di pos 3 kalau nggak salah kejadian rombongan dari Madiun, salah satu rombongannya terkena hipo dari Ampala kalau nggak salah rombongannya. Nah itu mereka melakukan hal itu. Maksudnya skin to skin teh antara dua orang maksudnya apa banyak? Bisa sih banyak kan kalau misalnya Tergantung kebutuhannya mungkin ya. Gitu kan. Bisa respon tubuh kan tidak hanya dari seorang. Ketika mau tubuh Berarti kita dalam keadaan tidak menggunakan baju sama sekali. iya bisa dilakukan seperti itu. Kalau harus melakukan itu jalan. Jadi kan ya. biasanya kalau skin to skin lebih enak nggak pakai Iya. apa gitu kan ya. Maksudnya lebih enaknya lebih Kekagok bersentuhan gitu ya. langsung. jadi emang kerasa kan Iya. si Mentransfer energinya tuh kerasa gitu ya. kan tapi aya di kasus bisa dibilang pelecehan atau enggak sih gitu maksudnya ada beberapa kasus kan pernah ayahnya Iya, pada beberapa kasus yang memang akhirnya terlalu sensitif gitu kan. iya terlalu sensitif. Wah, itu Tapi bahasannya. kalau bicara norma-norma etika seorang pendaki gitu, apa yang memang sudah dipelajari di beberapa, bukan maksudnya di setiap orang yang memang sudah mempunyai organisasi. Salah satu modal dasar ketika melakukan pendakian adalah mental, fisik, pengetahuan dan etika. Empat dasar itu yang memang harus dijaga gitu kan. Kita sebagai penggiat alam, sebagai seorang yang memang melakukan berkegiatan di alam bebas, etika masih harus dijaga. Ketika memang kecuali bisikan gaib ya benar, bisikan setan, ayo gitu. Bisikan setan ya mengunjungi. Iya. Karena etika memang harus tetap dipakai memang gitu kan. Ya, atas dasar kemanusiaan. Kita membicarakan atas dasar kemanusiaan, bukan membicarakan nafsunya mang gitu. Iya. Tapi emang ada beberapa kejadian yang akhirnya ya jadi asusila mang gitu kan. Berarti kan. Iya. Ada dulu kasusnya di mana ya kalau salah. Sempat ada mang itu yang akhirnya menjadi kasus asusila gitu kan. Bahaya sebenarnya. Ya semoga sih teman-teman ketika memang ada teman-teman bisa masuk di organisasi, masuk di komunitas, mendapatkan berbicara banyak hal tentang kegiatan dalam bebas gitu. Ya. Teman-teman bisa banyak tahu tentang kegiatan, bahayanya tentang kegiatan ini, dan teman-teman bisa terhindar dari hal-hal seperti ini, tersesat lah, jatuh gitu kan. Kadang kalau turun kabut juga sebenarnya kita harus off, tidak bisa kemana-mana, harus off, stop di situ dulu sampai kabutnya Benar-benar mereda gitu, ya, hilang benar-benar gitu ya, hilang. kondisi kembali Karena normal. jarak pandang kita kalau misalnya ada kabut terbatas. Iya. Sah jalan Iya, tuh itu yang apalagi bisa Indonesia adalah- jadi faktor. Termasuk banyak apalagi di Jawa Barat, dari Jawa itu adalah maksudnya adalah hutan hujan gunung tropis gitu kan. Yang memang keadaannya masih lembab. Iya. Salah satunya yang masih lembab, terus kabutnya kadang-kadang lama buat hilang gitu. Iya, jadi makanya di modal dasar ketika mau melakukan penelitian, ketika memang kita sudah siap, mental kita sudah siap, fisik kita sudah siap, pengetahuan kita sudah siap, etika kita sudah memang bisa diterapkan di kegiatan alam bebas, kita tinggal manage perjalanan aja, hal awal yang memang harus kita lakukan adalah
memanage perjalanan apapun itu kegiatannya gitu kan, kita harus memanage dulu biar kegiatan yang memang kita laksanakan di alam bebas maupun di ruang lingkup itu ya harus berjalan lancar, bisa berjalan lancar. Sambil ngerokok pemirsa. Iya, nggak apa-apa, santai ya. Lain Mang, Ari berarti hipotermia Dia ini yang nontonnya seru banget. menjadi penyebab kematian ketika di alam. Terbesar apa kuman? Tertinggi mungkin. Kalau saat ini kayaknya Resiko Ya. tertinggi. Saya dulu di 2020 sempat observasi sama teman-teman. Kita survei. Kejadiannya banyak. Di Slamet saya tidur sama si korban meninggal karena memang untuk dievakuasi ke bawah susah. Itu adalah korban hipotermia. Saya tidur di pos 2 bareng mayat berarti waktu di Slamet. Terus di Gede beberapa kejadian yang memang meninggal karena hipotermia. Tapi ada juga yang memang dulu Torik ya di Gunung Piramid Jawa Tengah. Torik dia jatuh dari ketinggian, dia tidak bisa menghindari kabut karena memang kayaknya memaksakan diri untuk turun cepat, cuman terhalang kabut dia maksa turun, akhirnya jatuh lari. Terus yang nggak ditemukan tuh Alfi di Gunung Lawu sampai sekarang korbannya. Kalau itu sih masih jadi pertanyaan ya, masih jadi misteri, maksudnya kalau Alfi itu masih jadi misteri karena memang jasanya tidak ditemukan Sampai sekarang. Alfi Kejadian itu tahun berapa? 2019 apa 2018 itu Alfi itu di Gunung Lawu. Tapi emang secara pribadi pernah ngalamin gitu hipo teh kos kumaha gitu secara pribadi gitu. Kan dari tadi menemukan doang ya korbannya. Gitu. Kalau secara pribadi pernah nggak tuh merasakan hipotermia? Kalau menggigil ya sih di tahap-tahap awal mungkin kan memang saya mencoba merespon gitu, menolak supaya itu tidak terjadi pada diri saya. Dulu di tahun 2000 Kembali ke masa lalu terus. 2017 kita sempat kena badai es di Surya Kencana Gunung Gede bersama 12 orang rombongan gitu kan. Kita coba menolak bagaimana caranya, kita tidak, karena ketika memang kita sudah tahu tata caranya, kita harus cari perlindungan dulu untuk terus ganti baju yang kering. Hanya sebatas menggigil kalau nyampe hipo, semoga tidak. Mudah-mudahan tidak dan jangan sampai sih. Karena memang sekarang sudah mengurangi saya kegiatan dalam pendakian sudah mulai mengurangi ya. Sudah mulai ke depan. Sudah jadi omong. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita, pengalamannya mantep, sering banget gitu ya. Oke Kang, ini apa sih yang mau Akang sampaikan terkait pesan yang bisa teman-teman lihat gitu terkait pengalaman Akang? Karena kan sekarang banyak banget tuh ya pendaki-pendaki. Jadi bagaimana caranya agar pendaki-pendaki saat ini tuh kegiatannya tuh bisa lebih bermanfaat dan mengedukasi gitu, ada nilai edukatifnya gitu untuk melakukan hal tersebut. Takut kalau salah pesan bahaya. Secara pribadi aja ya, ini pesan pribadi. Jadi menyarankan ke teman-teman untuk tetap 3S ya, safety dan safety gitu kan. Di setiap kegiatan apapun itu harus gitu kan. Jadi kita harus bisa menganalisis resiko dulu, karena memang sebenarnya sih kalau misalkan memang kita tahu manajemen perjalanan di dalam sebuah pendakian semua sudah tersedia di sana. Kita melakukan manajemen perjalanan, kalau misalkan memang akan melakukan suatu pendakian, kita manage secara rapi. Tujuan dong, awal mulanya itu adalah tujuan kita mau kemana nih, ke Gunung Gede, ke Gunung Salak, dan dari situ akhirnya akan mengkerucut apa yang memang harus kita bawa, waktu yang dibutuhkan selama pendakian berapa jam, terus kita akan melakukan kegiatan apa saja, terus berapa hari gitu kan. Dan itu akan termanage ketika memang kita bisa melakukan itu gitu kan. Dan peralatan, karena memang ada beberapa gunung yang memang harus melakukan peralatan khusus. Gunung Raung, Gunung Raung salah satunya yang memang kita harus punya teknik SRT, Singarut teknik, harus tahu simpul dasar untuk panjat tebing. Nah, karena memang itu menggunakan peralatan itu harus piramid mungkin itu, karena harus orang-orang yang memang punya keahlian khusus di panjat tebing.
di simpul-simpul seperti itu. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu karakteristik gunungnya juga ya, kita harus paham ya. Jadi Semeru harus memakai gaiter, harus pakai kacamata, harus pakai masker. Karena tekstur gunung kan berbeda ya. Iya betul. Jadi saya sih menyarankan kepada teman-teman edukasinya adalah teman-teman harus memanage dulu nih perjalanannya, tujuannya mau kemana, peralatan apa yang memang nanti dibutuhkan, dan itu sudah tersedia sebenarnya. Apa yang memang harus kita lakukan selama perjalanan ketika memang kita memulai itu akan mengkerucut akhirnya. Gitu. Maksudnya itu sih tetap safety. Terus saya pribadi sih ke teman-teman Sikawa ini, ke teman-teman TLS, ke adik-adik saya yang memang satu hobi gitu kan. Bukan seberapa tinggi kita mendaki gunung, bukan seberapa jauh akhirnya kita melangkah gitu kan, melakukan perjalanan, tapi seberapa besar pelajaran yang memang kita dapat, seberapa luas akhirnya wawasan yang memang kita dapat, karena memang setelah setelah pendakian gitu kan. Karena memang sejatinya adalah kembali pulang dengan selamat, lalu bersua dengan orang-orang terkasih di rumah, itu adalah tujuan utama ketika memang kita melakukan pendakian. Jadi inti nama rumah yang berenang pendakian. Ya tujuannya adalah kita karena ini bicara pengalaman aja Pak, ketika memang melakukan pendakian gitu kan, kita kadang sering ingat rumah Bang. Kita tidur di tenda gitu kan. Ada dendam pribadi ketika memang kita melakukan pendakian. Kudu sarena kasur berarti. Pokoknya aku udah balik deh, pokoknya namanya tujuan utama rebahan. Iya, ke teman-teman, dan kadang banyak pertanyaan. Dulu kalau sekarang mungkin lu belum keren kalau lu belum naik gunung. Kalau dulu susah mendapatkan pengakuan seperti itu. Kita dianggap orang-orang nggak normal yang memang melakukan itu. Iya Mang. Banyak orang-orang tua yang memang khawatir melihat anak-anaknya di luar. Kecuali orang-orang tuanya adalah paham tentang kegiatan ini. Gitu kan. Karena yang saya dapat dari pendakian, akhirnya saya bisa ketemu banyak orang dan saya bisa belajar banyak tentang kehidupan. Bagaimana caranya saya menghargai hidup gitu kan, bertahan ketika memang kita jauh dari, karena memang apa yang memang saya dapat di pendakian ini bisa diaplikasikan di kehidupan ya di ruang lingkup sehari-hari kita ya. Oke. Jadi kalau pesan itu sih tetap buat teman-teman, cobalah belajar, pahami dulu gitu. Kita sama-sama belajar untuk paham, bukan belajar untuk bisa, karena memang semua orang pasti bisa melakukan, tapi pahamnya yang susah gitu kan. Iya Pahamnya betul. yang susah gitu kan. Terus jangan sampai ada bahasa gunung ini kurang tinggi, karena memang setiap gunung sebenarnya tidak ada untuk pemula. Semua punya tingkatan resikonya masing-masing. Gunung terakhir saja yang memang bisa dibilang pendek, Bismo, itu akhirnya membahayakan diri saya dan saya pribadi gitu kan. Alam dengan haknya sendiri gitu kan, menghakimi, mereka punya hak untuk menghakimi kita gitu kan. Entah itu orang-orang yang memang sudah belajar tentang kegiatan ini, maupun yang belum belajar tentang, mereka punya hak untuk menghakimi kita gitu. Makanya kita yang memang sudah terbiasa saja juga bisa dihakimi oleh alam gitu kan. Betul. Ya makanya ayolah teman-teman, kita sama-sama belajar gitu kan tentang kegiatan di alam bebas, biar suatu saat kita mau teman-teman melakukan pendakian, setidaknya meminimalisir bahaya yang memang akan terjadi kan. Karena memang ya balik lagi tadi, ada objektif dan subjektif danger, ada bahaya yang memang di bawah kendali kita dan ada bahaya yang memang di luar kendali kita. Ketika memang alam sudah bicara, yang memang sudah pro saja bisa kejadian. Karena memang Bismo adalah sesuatu yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa buat saya pribadi. Kemarin terakhir sebelum lebaran kalau salah, saya Bismo harus dievakuasi. Rombongan saya terjatuh, harus dievakuasi, dan apa yang memang saya punya ketika memang alam sudah berbicara, saya tidak bisa berbicara banyak. Hanya ya mungkin saya bisa meminimalisir lah gitu kan, tidak terlalu membahayakan diri saya sama rombongan saya.
Wow. Oke, dari tadi kita ngomongin bahayanya terus ya nih ya. Kita kayaknya ekstrim gitu, jadi bikin teman-teman nanti gak mau naik gunung ya. Jadi gini Kang, kadang kebanyakan orang yang naik gunung itu berangkat dari komunitas-komunitas pecinta alam nih ya. Tapi kita bisa lihat sendiri gitu kondisi gunung saat ini kadang lebih banyak sampahnya setelah ada pendaki gitu. Itu gimana sih kok bisa kayak gitu padahal kalian yang nanjak tuh gue tuh pecinta alam loh gitu. Kenapa tuh Kang? Saya garis bawahi dulu sedikit gitu kan. Tidak semua orang yang mendaki gunung adalah pecinta alam. Iya, bukan. Saya pribadi di organisasi saya di Cikawen ini tidak mengatasnamakan Cikawen ini adalah pecinta alam. Kita adalah orang-orang yang memang sering berkegiatan dalam bebas, melihat alam gitu kan. Ketika memang kita mencintai alam gitu kan, harus pada ada tiga yang memang sudah terkenal banget di dunia pendakian adalah jangan meninggalkan apapun selain jejak, jangan mengambil apapun selain gambar, dan jangan menggunakan apapun selain waktu gitu kan. Iya. Secara tidak langsung saya pribadi masih ngerokok ini adalah polusi yang memang kalau memang dilakukan terus-menerus dan dilakukan massal ini adalah merusak sistem. Akan merusak ozon lapisan ozonnya. Oke, betul. Saya tidak membicarakan atau menganggap bahwa saya pencinta alam, tidak. Tidak semua pendaki adalah pencinta alam. Bicara masalah sampah adalah bicara bukan masalah individu. Tidak bisa saling menyalahkan. Pribadi saya ketika memang saya bisa membawa sampah besar, sekarokok saja itu adalah sampah. Itu adalah hal yang memang akhirnya saya tinggalkan dulu. Saya tidak mau menyalahkan siapapun tentang sampah. Serius. Memang ada beberapa tahun, 3 tahun ke belakang sempat ada istilah pendaki alay, pendaki pendaki mingguan, pendaki weekend. Saya sih bukan tidak membenarkan, saya tidak setuju dengan itu. Iya, karena memang sekarang zamannya kita sudah diakui sama masyarakat banyak. Sudah mulai banyak gitu kan komunitas-komunitas yang memang berdiri mengatasnamakan mereka adalah pendaki. Kenapa harus saling menyekat dengan istilah ini gitu kan? Ada pendaki yang memang katanya Allah yang sering buang sampah. Ketika memang bicara masalah sampah itu adalah bicara pada diri kita sendiri. Itu adalah bukan kesadaran itu kembali. Karena memang itu bukan tugas individu, itu adalah tugas kita semua. Kalau bicara sampah itu adalah ketika memang lu peduli tentang lingkungan lu gitu kan. Lu tak perlu ngejudge orang, lu buang sampah sembarang. Cukup diingatkan ketika memang tidak bisa diingatkan, ayo ambil. Karena meskipun itu sama orang lain, ketika memang kita punya rasa peduli dengan lingkungan kita, khususnya di alam bebas, ya udah ambil gitu kan. Tak perlu saling menyekat. Ini adalah salah satu kesempatan kita tuh diakui oleh orang tua kita dan banyak orang tua yang mengizinkan anaknya untuk melakukan pendakian. Zaman balik lagi ke berapa tahun masa lalu lagi aja ya. Terus kan aja jadi kegiatan yang sebenarnya yang memang gak normal. Di lingkungan saya mungkin bisa kehitung jari ada saya, terus ada teman saya yang memang sering berkegiatan bebas, terus akhirnya saya bisa ikut di KPAT Cikawen ini karena memang ada dorongan dari teman-teman juga ya karena masuk gitu kan. Nah di lingkungan saya sendiri aja, lu mau ngapain sih naik gunung gitu kan. Kadang ada pertanyaan yang apa yang lu dapat ketika memang lu mendaki gunung gitu. Banyak orang yang memang nggak capek, arek naon gitu capean, iya benar. Saya tenda gitu kan. Kalau buat saya pribadi kan ada sesuatu hal yang memang ada rasa yang memang tak pernah bisa orang lain rasa. Ada suara yang memang saya dengar yang tak pernah orang lain dengar gitu kan. Ada sesuatu yang memang saya lihat yang tak pernah orang lain lihat gitu kan. Ketika memang setiap pendaki ditanya apa sih yang akan dapat ketika memang banyak banget ya yang nanya kayak gitu. Iya, dan itu saya yakin semua teman-teman tidak akan bisa menjawab. Tidak. Ya kalau misalnya memang pengen tahu jawabannya, berkemas lalu ikut kita mendaki, maka kau akan tahu bagaimana dan cara jadi jawabannya itu ada di diri sendiri ya. Kita tidak bisa mereka tidak bisa memposisikan sebagai kita yang memang sudah melakukan. Iya, ketika memang lu pengen tahu apa yang memang kita dapat, berkemas lalu ikut dengan kami mendaki. Maka teman-teman akan tahu bagaimana cara menghargai hidup. Because this feel gitu ya, nggak bisa
diomongin. Iya, jadi kalau bicara masalah sampah itu adalah bukan PR individu setiap orang yang memang mendaki itu sampahnya kayak gini. Ya kembali lagi kesadaran masing-masing sih. Iya betul. Dan Oke. itu adalah tugas kita semua gitu kan untuk menjaga lingkungan, bukan akhirnya jatuh-jatuhnya akhirnya bisa saling menyalahkan. Iya. Bicara masalah sampah bukan bicara yang memang masalah kayaknya bukan bicara masalah jangka pendek gitu, artinya harus tetap berkelanjutan dilakukan. Oke, wah luar biasa banget ya teman-teman. Oke, dari semuanya ada yang mau bertanya lagi? Itu sih kan muncul stigma ya bagi anak-anak gunung bahwasana anak-anak gunung balik dari ulah udah tuh sih rata-rata Iya. misalkan jago yang puisina lamun teu ngarangkai katana terutama keren lah ya pertama dia tuh ya tahu Mungkin karena memang itu kalau kita memang bisa melihat apa karya Tuhan secara nyata. Iya, Oh. iya. Kayak Akhirnya Inggris geus terbit bara buku dua. oh. Itu akhirnya kalau kita melakukan berakhir memang kita tuh bisa melihat ya itu yang mau saya jelaskan. Saya bisa melihat apa yang tidak teman-teman lihat di atas sana. Karena memang di sana ada karya Tuhan secara nyata yang memang saya lihat gitu kan. Dan mungkin salah satu yang memang bisa bikin mereka menulis bagus, karya-karya mereka bagus, ya mereka melihat karya Tuhan secara nyata. Biasanya banyak Suhoki lah contohnya, banyak yang kenal kan. enak bisa bersaringnya Iya, Suhoki adalah salah satu, dia dikenang karena mah karya-karya tulisnya, bukan hanya dia menulis tentang apa perlawanan terhadap rejim di masa itu gitu kan. kan meninggal lagi di Semeru, iya. Semeru. Keren. Jadi banyak orang tahu tuh Suhoki itu adalah salah satu aktivis yang memang kritis kritis kepada kepada pemerintahan di daerah itu gitu kan. Tapi menurut kami sebagai seorang pendaki, Suhoki adalah pendaki gunung dengan karya-karyanya yang luar biasa gitu kan. Dan dia tuh salah satu pencetus Mapala UI kalau nggak salah. iya kan Mapala UI sama Indan Lubis sama Herman Lantang. Mantap. Herman Lantang. Om Herman Lantang almarhum kalau nggak salah tuh. Jadi kalau mungkin sekarang bisa dibilang anak senja ya. Anak senjaya yang lagi bener. Anak senja gitu kan. Kadang agak risih juga ketika memang saya punya karya tulis, wah ini indie banget nih gitu. Iya. Indika tuh. Iya, bahkan jauh sebelum ini kita terlebih. Iya. Jadi sebenarnya ini udah berlangsung lama. Tirsa Besari itu berlangsung lama. Iya. Dia nulis gitu kan. Berawal dari Broken Heart akhirnya bisa masuk Mengeluarkan, ke dunia. iya. Iya. Jadi kalau bisa dibilang anak-anak yang sering naik gunung puitis, sekuat-kuatnya anak gunung, terlihat hebat. Sehebat-hebatnya juga ya. Iya, manusia biasa iya manusia biasa. Gitu. punya hati Punya hati ketika memang melihat Oh, keindahan. udah bahas perasaan nih. Iya karena harus ada rasa. Iya, Ketika betul. memang mendaki gunung harus ada rasa. betul. Saya pribadi sama teman-teman ketika memang sudah melakukan summit 1 tahun sekali, 1 tahun harus absen ya? summit, iya. Itu seperti ada yang memanggil gitu kan. candu berenang Iya, ada hal yang memang tahun sekarang saya harus nih, tahun sekarang saya harus, karena itu udah memang Panggilan alam. iya, udah jadi bagian apa ya, jadi bagian kebutuhan dari Diri sendiri. iya. Ketika memang kita tidak melakukan sesuatu hal yang memang biasa kita lakukan akan terasa berat sepertinya bukan. Dan rasa itu yang memang sekarang susah tumbuh di teman-teman yang memang sering melakukan perjalanan bebas gitu kan. Saya sih tidak menyalahkan teman-teman yang melakukan perjalanan dalam bebas, tapi mungkin cara dan metodenya saja yang memang Harus diperbaiki. harus diperbaiki. Dulu nggak ada yang namanya, saya boleh sebut produk dulu nggak ada JBL yang nempel di tas dengan lagu Torment gitu kan. Karena mau saya merasakan itu mah, saya melakukan pendakian 2020 lalu ke Gunung Gede, itu Torment mang lagunya di jalur tuh lagunya lagu Killing Me. Menurut saya itu etika yang memang tidak seharusnya dilakukan di pendakian gitu kan. Kita butuh ketenangan. Banyak orang katanya yang saya harus mencari ketenangan di gunung, tapi akhirnya tidak dapat karena memang sudah
sudah ramai. Iya, saya tidak menyalahkan semua itu gitu kan. Karena memang semua punya hak untuk melakukan hal-hal itu. Tapi ayo kita pahami dulu tentang apa yang memang kita lakukan. Akan resiko, analisis resikonya seperti apa, manajemen perjalanannya seperti apa, biar tidak menimbulkan hal-hal yang memang membahayakan untuk diri kita dalam sebuah perjalanan. Oh, sebentar ya, panggilan alam. Recording mas. Iya. Mau nanya nih. Oh, nanya lagi katanya, lanjut ini pertanyaannya bebas. Tren naik gunungnya bukan paling sih, pertama kali tren naik gunung tuh kalau nggak salahnya ketika aya film 5 cm berarti sih. Sebelum eta emang jarangnya. Saya pribadi misalnya ketika nonton eta ajib naik gunung tuh kieu nih gitu dah. Jatuh-jatuhan gitu ya. Ketika ngeliat turun terus ngeliat perjalanan, nah mulai dari situ banyak lah pendaki-pendaki milenial yang mulai hilang dari istilahnya ya perkataan lain maksudnya gitu Hilang dari nilai ketika naik gunung teh orang yang menikmati gunung teh hilang gitu kan, karena ketika ngelihat film eta makin banyak di gunung tuh makin banyak orang gitu kan, orang yang merasakan ketenangan teh kok jadi kieu gitu kan. Sebenarnya sih tadi fenomena tren naik gunung itu sudah ada lama. Iya. Mungkin membeludaknya di era-era film itu gitu kan. Kita tidak bisa menyalahkan satu iya gitu kan. Sekarang kan gampang Mang, jika memang kita main, kita tinggal bikin snap dengan kondisi yang bagus. Tapi mereka jarang memperlihatkan sebuah prosesnya Mang. ya. Perjalanan iya. Usek karena teh enggak diliatin gitu ya. Situnya itu ya. Kalau misalkan lihat Instastory jarang ada Mang yang sekarang misalkan tuker kayak capek di foto di snap jarang. Jadi dilihatinnya yang indah-indahnya aja ya. Iya, yang akhirnya yang dipublikasikan adalah hal-hal yang memang bagus-bagus aja. Akhirnya orang-orang yang memang tadinya tidak minat untuk itu gitu kan, karena memang melihat hasil jepretan yang gitu. bagus, view-nya bagus ya mereka pengen ke situ tanpa memikirkan perjalanan menuju sananya tuh apa sih yang dilalui gitu ya. Gunung Gede aja estimasinya bisa nyampe 7 jam 8 jam kita berjalan kaki gitu kan. Emang ada gitu yang memang akhirnya lab 8 jam 7 jam sama perjalanan kan tidak ada. Itu yang akhirnya memang mengundang gitu kan. Saya sih tidak menyalahkan film atau sosial media. Tapi ini memang terjadi setelah adanya film tersebut ya. Itu korban 5 cm berarti Akang ya. Enggak apa-apa asal jangan korban PHP. Ngeri. Di sebelah ada korban memang. Oh, ini korban PHP ya. Oh, gitu. Oke, lanjut. Tanya lagi? Lanjut Bang. Lanjut ya. Seru banget ya kalau ngomongin tentang gunung, pendakian gitu, nggak ada habisnya gitu. Apalagi kalau cerita-cerita perjalanan mendakinya gitu ya Kang ya. Kesan yang Akang dapatkan deh selama dari awal menanjak sampai sekarang apa? Yang paling berkesan gitu. Bingung. Balik lagi ke yang tadi saya jelaskan, ketika memang ini dipertanyakan kita akan susah. Tidak ada jawaban ya. Tidak ada jawab. Tapi yang paling spesifik adalah saya bisa bertemu banyak orang gitu kan. Saya bisa bertemu dengan ratusan bahkan ribuan orang, dan akhirnya saya bisa menemukan karakter-karakter yang memang berbeda, dan itu yang akhirnya bisa membuka ruang jalan saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Itu sih. Saya tidak pernah bisa menjelaskan apa yang memang saya dapat, kesan apa yang memang harus saya sampaikan kepada teman-teman di sana gitu kan, pada teman-teman yang memang di luar sana yang memang ingin melakukan pendakian. Makanya saya ngajak ke teman-teman, ayo berkemas gitu kan, biar teman-teman tahu apa yang memang saya dapat. Saya bisa bertemu banyak orang dengan berbagai karakter. Itu adalah salah satu yang memang saya syukuri, mulai dari puluhan tahun lalu sampai sekarang. Saya bisa akhirnya ini itu yang memang bikin saya mudah untuk kalau ke Jogja saya mudah punya saudara di sana, ke Jawa Timur, ke Gunung Raung saya sudah tidak susah punya banyak kenalan di sana. Dan akhirnya inti dari semua ini adalah inti dari sebuah perjalanan adalah kita bisa menua sama-sama gitu kan,
dan pada akhirnya kita mampu bercerita kepada semesta bahwa kita pernah berada di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa. Karena memang menurut saya setiap orang yang memang punya kegiatan di alam bebas, terutama di ketinggian, di rock climbingnya, adalah mereka orang-orang yang memang punya jiwa pemimpin hebat lah gitu. Menurut saya itu adalah orang-orang yang luar biasa karena mereka mengajarkan banyak hal bukan tentang sebuah perjalanan saja, tapi tentang kehidupan. Oke, tadi nyentil sedikit ya Kang ya, ngomongin karakter nih. Pernah ada yang bilang tuh, katanya lu kalau mau tahu karakter orang, lu coba ajak dia naik gunung deh. Tuh bisa ketahuan karakter dia tuh kayak gimana. Bener gak sih? Egois ya tadi yang bisa disampaikan, apakah dia peduli. Itu bener gak sih? Soalnya aku belum pernah naik gunung ya. Jadi gak tahu itu bener apa enggak omongan gitu. Itu sebenarnya 50-50 ya. Saya banyak ketemu dengan, saya bukan membahas rombongan saya, bukan membahas. Emang ketika mau orang penakut bakalan lebih banyak dia, orang yang egois biasanya mereka bahkan lebih banyak mementingkan diri sendiri. Itu memang bakalan akan terlihat lah. Karena memang pengetahuan saya gitu kan, saya bertemu dengan orang-orang yang penakut, karakternya seperti itu. Dan itu terjadi bukan di beberapa gunung aja gitu. Terjadi di beberapa perjalanan yang memang saya tempuh gitu kan. Ketika memang saya bertemu orang penakut, karakternya sama seperti itu. Ketika memang yang egois seperti ini gitu kan. Dan saya tidak menyarankan teman. Biasanya yang ego itu tetap mereka melakukan perjalanannya meskipun dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan. Dulu di Ciremai, saya bareng rombongan Cikaweni sama teman-teman teras. Salah satu rombongan dari kita tidak bisa melanjutkan sebenarnya karena posisinya dia sudah mulai hipo, udah mulai kelihatan lah gelagat timur. Saya janji sama teman-teman, saya janji untuk balik lagi ke sini, tapi tidak saat ini. Yang namanya puncak tidak akan kemana-mana, tapi kan nyawa ini sangat. Ayo kita balik lagi. Dan akhirnya kita turun tuh Semeru, Ciremai, kita akhirnya tidak nyampe summit, kita turun lagi. Karena mau kepentingan kita bukan puncak gitu kan. Bisa dilakukan beberapa tahun kemudian ketika memang kondisi kita sudah mulai membaik. Apa yang memang saya bilang tadi, pulang dengan selamat ke rumah lalu bersua dengan orang-orang terkasih di rumah, itu adalah sesuatu yang memang luar biasa dari sebuah perjalanan. Wah, keren banget. Oke, kalau ngomongin gunung tuh memang nggak akan pernah ada habisnya ya. Bahkan bisa dibahas sampai waktu yang tidak terhingga gitu loh. Jadi kita mungkin akhiri dulu saja ya. Kawan-kawan ada yang mau bertanya lagi? Terakhir paling pesan dari narasumber kami Jis gitu buat para pendaki, khususnya para pendaki pemula, pesan-pesanan naon lah biasanya kan supaya yang mereka ulah dianya apa sih kalau gitu namanya? Bahasa Sundanya tuh wejangan ya, wejangan. Aduh, kalau dibilang pemula, saya sebenarnya lebih pemula dibanding teman-teman. Bagi para pendaki pemula lah, ada ingetan ya. Iya, pendaki pemula muka lama mungkin pemulanya. Benar. Sebenarnya sih, iya seperti tadi, tetap 3S, safety, terus jika mereka melakukan pendakian pada standar operasional itu SOP-nya tetap dipakai, manajemen perjalanan tetap dilakukan. Setelah itu evaluasi apa yang memang kurang, apa yang memang bisa membahayakan dalam sebuah perjalanan, coba kita minimalisir sih. Dan buat teman-teman yang memang ingin melakukan perjalanan jalan bebas gitu kan, sering-sering banyak ngobrol kepada teman-temannya yang memang terlebih dahulu melakukan kegiatan ini, sharing sistem lah sama teman-teman yang sudah melakukan pendakian. Jadi apa yang memang didapat dari situ kita bisa aplikasikan gitu kan. Tapi yang positifnya aja gitu kan. Ketika memang tadi ada susila pas segitu itu jangan lah. Tetap pada SOP, pada ROP-nya, pada standarnya pendakiannya seperti apa, terus perlengkapan kalau bisa gitu kan, sepatu yang harus menutupi mata kaki, peralatan navigasi harus tetap dibawa, karena kebanyakan teman-teman yang melakukan pendakian mereka jarang membawa kompas,
bawa apa GPS gitu kan, bawa peta, itu adalah hal yang kayaknya menurutnya memang tidak terlalu penting, tapi itu adalah sesuatu hal yang memang harus dibawa ketika memang kita keadaan tersesat gitu kan. Ya itu adalah bisa jadi jalan keluarnya gitu kan, karena memang dengan peralatan simpel itu kita bisa keluar dari dalam kondisi kita tersesat, dalam kondisi seperti itu kan. Terus ayo sama-sama belajar untuk paham, bukan hanya sekedar belajar untuk bisa. Siap direktur kan? Siap. 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 Kita mau belajar yang naik gunung sama Siap. jadi Gas. dirgentnya ya. Oke, pembicaraan yang sangat luar biasa ya, karena mungkin sudah malam juga. Terima kasih kepada Kang Jijis, narasumber yang sangat wah sekali. Jangan pernah bosan untuk membicarakan gunung-gunung ya. Kalau kita review dari awal sampai akhir lagi itu akan panjang lagi. Mungkin nanti teman-teman sudah cukup jelas ya tadi, semuanya sudah disampaikan. Kurang jelas bisa datang ke Basecamp Oh, Cikawani. bisa datang ke Basecamp tuh. Promo apa Mas? Boleh. promo. Boleh banget. Kita adalah salah satu organisasi yang memang sudah mempunyai legalitas gitu kan di kecamatan, di ruang pemerintahan di daerah Cigombong. Kita sudah tahun sekarang kita akan menginjak ke 18 tahun. Wah, kita, keren. gitu kan, dari 5 angkatan. Jadi teman-teman kalau misalnya memang ada yang hal-hal yang memang dipertanyakan atau misalkan memang ada teman-teman yang mau sharing gitu kan, teman-teman bisa datang ke Basecamp kita, sama Mang tempatnya sama Basecampnya Teras Mimpi. Kita juga punya sekretariat di sana, jadi sharing lah gitu kan, sama-sama saling belajar, bisa tukar pikiran, kita bisa ngebahas ini lebih jauh lagi di sana. Itu aja sih, Mang. Atau Mang ada sosmed atau apa gitu yang Ada bisa dihubungi? Instagram sosmednya. Cikawani, bisa di sana sudah tersedia kontak personnya, nanti yang ini dari teman-teman Cikawani juga. Dan memberitahu juga bagi teman-teman tahun sekarang di akhir tahun sekarang kita akan membuka pendaftaran untuk anggota baru, karena memang kita melakukan pendidikan dasar tuh 3 tahun sekali, Mang. 3 tahun sekali. Iya, memang tahun awal kita adalah pemantapan, tahun kedua program, tahun ketiga adalah persiapan untuk melakukan diksar kembali, untuk meregenerasi teman-teman yang memang ingin melakukan melakukan kegiatan di kegiatan alam bebas. Terbuka ya. Wah. Dan harap digarisbawahi Cikawani ya, penggiat alam bebas. Penggiat Penggiat ya, alam bukan terbang. pecinta ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Oke, teman-teman, semoga apa yang kita bicarakan malam ini menjadi manfaat yang sangat luar biasa, khususnya untuk saya, Umi, untuk kita semua. Mungkin dicukupkan sekian ya pembahasannya. Udah dulu, cukup sekian dan terima kasih. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.